Oke, bertemu kembali bersama saya di Bersuara Podcast. Kali ini saya kedatangan sahabat saya, teman seperjuangan dulu, teman ngeband yang sekarang dia lebih aktif lagi memproduksi atau memproduseri band. Dia sebagai musik produser di beberapa band, terutamanya di Kota Mataram yang saya rasa begitu apa ya variatif. Jadi band-band yang diproduseri teman saya ini banyak sekali. Nah, kali ini saya sudah bersama Ferdi Suwandi. Tepuk tangan buat Ferdi. Tepuk tangan dong. Biar rame, kelihatan rame. Oke Fer, gimana kabarnya Fer? Baik, baik, Nang. Apa Baik, oke, kabar? baik ya. Udah lama kita tidak bertemu Asli ya. lama banget, Nang. Terakhir kita ketemu itu mungkin setahun yang lalu ya. Tidak sengaja proyekan salah satu instansi itu ya, Iya, 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 yang iya. bikin rekaman paduan suara. Ya itu juga ada waktu yang project film. Oh iya Iya, betul. bener kan? Ya. Ya, Ferdi juga sempat bikin film ngisi untuk musikal ya. Iya, untuk Film ya. Oke oke, iya ya betul. project anak SMA. Anak-anak SMA. Kecilan lah. Gimana ngerjain musikal di film kemarin? Perlu banyak belajar ya Iya. kayaknya ya, karena terbiasa sama produksi musik, sekarang harus pindah ke film tuh. perlu- eh, totally different thing ternyata ya. Iya, betul. Secara mixingnya, terus secara pengerjaannya, Iya. banyak perbedaan sih. Kayak gitu. Oke. Memang Pengalaman seru, baru. sebenarnya seru ya kalau Ya, kita seru sih, seru. yang basicnya di audio terus kita Iya, iya. masuk di produksian film tuh ternyata juga punya tantangan tersendiri Iya, gitu. benar. Pada waktu itu saya juga berani mencoba untuk bikin scoring kayak gitu. Iya. Ternyata juga kita perlu belajar banyak tentang teori-teori musik. Betul. Terus kita juga belajar juga tentang visual juga. Jadi kita harus Iya. bisa membaca gambar kayak Iya, gitu. betul. Eh Ngenerjemahin mood yang ada Iya, di betul. gambar itu ya, itu juga challenge sendiri sih. Itu beda banget. Secara workflow juga berbeda sama produksi musik. Karena kalau di produksi musik kan biasanya sudah jelas tuh, ini bagian verse-nya, ini bagian chorus-nya dan segala chorus-nya. macam. Kalau ini kan kita based on time code. Iya, kita Kita dikasih waktu 30 detik atau mungkin lebih odd numbernya 32 detik, 33 detik. iya, Harus jadi satu komposisi yang awal sama akhirnya jelas gitu. iya. Nggak berhitung juga itu. Memang kalau kita berbicara visual kita harus frame by frame gitu ya, kan. benar. Jadi menyesuaikan musik juga menyesuaikan frame-nya kayak Iya. gimana gitu kan. Oke, Fer, kita ngobrol santai aja, kita Santai. kilas balik aja mungkin setelah mungkin berapa puluh tahun ya Ferdi sudah berkecimpung di musik ya. Mungkin bisa diceritain Fer, awal mula Ferdi bermusik mungkin dari kapan Fer? Kalau awal bermusik sih dari eh bisa dibilang dari SD ya. Di SD tuh kayak ikut drum band segala macam, main musiknya mulainya dari situ sih sepertinya. Tapi mungkin kalau ditarik lagi ke belakang itu dari kecil sih ya, mungkin ya zaman-zaman SD itu dah. Kayaknya itu diperkenalkan musik sama bapak kolektor VCD, walaupun masih bajakan ya zaman dulu ya. Belum ada yang asli ya, susah dapetnya, jadi dia kumpulin bajakan tiap pagi dicekokin musik segala macam. Nah, terus pertama kali ngeband itu SMP sih saya. SMP. Apa nama band? Masih ingat gak? Waduh, apa lagi ya, band kelas itu untuk acara perpisahan. Jadi, Kalau Parking Line itu nah itu itu mulai SMA. kapan? tuh, SMA ya? Oh, SMA. oke. Mungkin anak-anak tahun 2005-an mungkin ya, 2005, Iya, 2004 ya. 2004. Kelihatan Pasti ya langsung tahu lah semuanya. Parking Line tuh Iya, iya, iya. band festival yang gitu kan, cukup mencuri 2004 udah perhatian. lama banget Nang ya. Iya. Itu Ya hampir 20 tahun. 20 tahun. kelihatan loh usianya langsung Nang. Sebut 2004 udah ngeband. Your Oke, age is too many number for your brain kalau kata Nang. Tapi kan Ferdi sempet Iya, ke Jogja waktu itu. Itu ngapain dulu Ferdi setelah lulus SMA? Iya, itu setelah SMA.
tergiur sama tawaran-tawaran yang itu kan, kayak ngajuin sekolah tawaran sekolah di luar kota gitu kan. Oke. Ini terus yang kebetulan yang saya tertarik itu adalah sekolah pramugara. Iya. Iya, pramugara. Selamat datang. Bayangan saya kan seru tuh, saya kan seru. Kerjaannya jalan-jalan ke sini ke Naik kota pesawat mana, terus ya, naik pesawat mana-mana. terus. Terus kenapa tidak jadi pramugara itu? Nah itu kejadiannya tuh selesai SMA itu di 2006 deh kayaknya. Ingat nggak sih zaman-zaman pesawat Oh pada iya, jatuh betul. semua. Ada salah satu Begitu saya ke maskapai. sana, pesawat jatuh semua. Adam Air, Lion Air, Garuda. Garuda yang paling oke saat itu jatuh juga. Itu momennya yang titik baliknya kayaknya enggak itu. Ada GA 200. Oke. Ya enggak, kan saya di Jogja tuh. GA 200 jatuh di Jogja. Iya, betul. Saya lagi ada studi tour GA 201 Mm-mm. ke Jakarta, dari Jogja ke Jakarta. Jadi pas nyampe landing di Jakarta, GA 200 jatuh di Jogja. Kayaknya saya harus berpikir ulang. Kayaknya kerja di darat aja deh gitu. Betul. Langsung balik ke Lombok. Jadi kuliah yang pramugara itu nggak selesai sih. Nggak selesai. Akhirnya lanjut lagi di Mataram, di Unram, ngambil di ekonomi. Oke. Itu 2007 ya? Iya, Nah, 2007. kan 2007 setelah Ferdi balik dari Jogja, akhirnya kita ketemu nih, Fer. Ya, itu pertemuan pertama kita pertama kali kayaknya ya, tahun 2007-an. 2007. Saya bersama teman-teman waktu itu lagi merintis band juga. Saya bersama Ilham waktu itu masih kuliah kan. Terus ngobrol-ngobrol, terus kita bikin musik, fokusnya memang di bikin karya. Jadi kita bikin lagu, kita rekaman. Nah, jadi untuk festival memang jarang karena memang basicnya kita ya udah kita bikin lagu aja dah gitu. Indie banget gitu kan dulu. Iya, sehingga saya waktu pertama gabung itu udah mulai rekaman tuh, udah dikasih lagu untuk itu udah punya 3 demo sebenarnya untuk iya. pada waktu itu kan ada event festival nasional ya. Yang Emma Live Wanted itu kan. Live Wanted benar. Nah, jadi kita harus punya demo lagu, kita kirim, kemudian kita seleksi. Nah, mulai di situ, terus kita ikut ajang itu, kita lolos ya di Kota Mataram waktu itu ya kalau nggak salah. Mataram iya dapat, habis itu sempat ke Bali juga kan Ya, ke Bali wakilin NTB, tapi ya gitu ya, maksudnya pada waktu itu kan kompetitif banget ya band tuh ya, apalagi festival tuh di mana-mana sering gitu kan. Jadinya apa ya? Persaingannya itu sangat kuat, tapi persaingannya hanya di panggung saya rasa. Cuma kalau di luar tuh kita tetap saling support gitu ya. Menurut Ferdi gimana pengalaman Ferdi setelah Ferdi ke Mataram terus kemudian mulailah disitulah awal mula sebenarnya ya secara karir Ferdi bermusik tuh tahun 2007 itu. Bisa ceritakan Ferdi gimana pengalamannya? Banyak sih itu era-era belajar sih. Sebenarnya masih kita secara musisi waktu itu kan di daerah terutama kan ya belum banyak pengetahuannya gimana sih sebenarnya caranya kita berkarir di musik ini. Kita kan kalau bisa dibilang ikut festival-festival seperti itu tujuannya kan kayak supaya karya kita didengar lebih banyak dan aksesnya melalui label kan ya, label-label besar yang kita targetkan kan. Supaya terdengar. Saat itu juga saya ingat saya juri-jurinya adalah yang produser-produser dari pusat ya dari Jakarta. Jadi emang itu yang kita targetkan supaya kita dapat karya kita ini didengar dan bisa diproses oleh mereka gitu. Ya, tapi ternyata sembari jalan bertahun-tahun ternyata memang harusnya kita produksi sendiri sebenarnya kalau zaman sekarang ya. Sudah nggak bisa ngandelin sekarang kita bisa bikin label sendiri iya benar. Sebenarnya kita bisa lakukan itu sendiri gitu. Cuma emang karena belum ada internet kayaknya zaman dulu ya. 2007 HP pertama sudah ada internet. Ya? Cuma kan informasi tidak segampang kita dapat sekarang kan. Kayak contohnya tutorial rekaman aja, recording aja. Kita dulu tuh ngulik-ngulik sendiri, cari CD, bajakan, software kayak gitu kan. Pakai software apa pertama, Nang? Aku Fruity Loop. Ya, Fruity Loop. Dari Fruity Loop 2 loh, Nang. Iya, Fruity Loop itu.
sama Adobe Audition aku. Adobe Audition, oh ya. Nah, itu masih dipakai dia. Sonar. Full edit. Cool edit. Wah, Full edit. lawas sekali. Ini anak-anak Gen Z nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang tahu. Apa Itu nggak tahu. Itu nggak ada. Full edit. Tapi dari situ, dari kita apa namanya ngulik ya. Akhirnya Iya. zaman-zaman itu kan kita susah nyari source untuk belajar ya. Masih terbatas. Walaupun internet sudah ada waktu itu, YouTube sudah ada. Cuma apa ya, masih terbatas informasinya gitu. Coba-coba sendiri ya. Iya. Nah, kita di tahun 2007 kan kita pernah ikut MLF Wanted itu kan. Itu kan hampir setiap tahun ada ya. Iya. Nah, dari tahun 2007 sampai terakhir tahun 2000 berapa? 10 kalau salah ya. Terakhir ya. Itu yang paling berkesan buat Ferdi yang mana? Semua sih ya berkesannya, tapi itu ada yang kita ke Bali kan. Ya itu seru sih. Ya secetek-ceteknya kita ya sudah mulai pikirin kostum segala macam, walaupun ya kostumnya seadanya juga enggak. Kalau aku lihat foto Kalau dilihat zaman dulu tuh, fotonya, sekarang sih agak malu juga ya kalau diposting, jangan diposting deh. tapi zaman itu keren. Ya kan? Iya, Maksudnya iya, estetika itu estetika sejalan dengan distro ya. ada, iya, Ya. distro dan Kan terus ngikutin itu musik ada sama distro. pengaruh-pengaruh imunya. Imo. Pada waktu itu ingat aku, kostum yang kita referensikan adalah MCR. MCR. My Chemical Romance. Itu kan zaman-zaman emo itu kan naik-naiknya emo Emang kan. lagi ini lagi Sausin. bener. Banyak deh. Banyak. Saya juga dengerin sih musik-musik emo zaman itu, cukup ngikutin. Seru sih, itu sih ya pas ke Bali Heeh. sama beberapa band ya dari Lombok ya. Dari Lombok tuh ada 3 apa 5 gitu. 5 yang tahun 2008. 2008 ya. 2008 tuh ada 2008 ada 3. 3. Jadi ada Daun, Daun. Navan sama Pangeran. Nah, Pangeran tuh band kita dulu. Iya. Princess nih. Princess. Princess. Prince. Vokalisnya ada lah di luar deh. Nah, mulai di situ ya tahun 2008 tuh ingat sekali waktu kita sebenarnya tahun 2008 tuh kita sudah bikin boleh dibilang mini album ya. Mini album atau album kita udah pernah rekaman 8 lagu ya. Berapa lagu iya. Ya, kita Bisa dibilang begitu. bikin mini album cuma pada waktu itu kita belum sempat memproduksi sebagai massal terus nggak pernah bikin video klip. Jadi zaman itu memang demo jadinya ya kalau gitu. demo gitu kan. Tapi itu sudah menyebar, kita sebar ke beberapa radio gitu kan. Nah, itu kan ada hits lagu kita waktu itu kan yang Katakan Cinta itu. Nah, Katakan Cinta itu sebenarnya Ferdi yang bikin lagu itu. Iya, benar. Tapi awalnya kan tidak begitu lagunya kan. Iya. Lebih ke apa ya? Agak Popang ya. popang ya. gitu. Karena ada satu referensi lagu yang lagi saya suka, terus saya ya belajar ya saat itu belajar bikin lagu, jadi saya translatekan. Enggak sih ditranslate ya, cuma kayak terinspirasi dari salah satu lagu itu. Tapi setelah diproses ya jadi lagu kita sih jadinya, enggak sangat berbeda jauh jadinya dari referensinya. Dulu kan kita bikin yang sederhana sekali ya, maksudnya yang boleh dibilang lagunya catchy gitu ya, yang apa ya, tidak terlalu easy listening, betul, pintar Ferdi. Arbi. Oke. Jadi lebih ke easy listening dan itu ternyata yang mudah diterima oleh masyarakat ya, pecinta radio. Pada waktu itu kan radio tuh menjadi ujung tombak band-band indie ya. Dulu ada Lokal Distro nama acara kalau tidak salah itu kan. GSP ya? GSP Radio. Masih ada nggak sih radionya? Radionya kayaknya sih masih cuma acaranya Sudah udah berubah nggak ya? ada. Nah, kayaknya kurang afdol kalau lagu kita belum masuk di chartnya itu kan. Jadi itu sebagai apa ya, sebagai salah satu kita promo. Mungkin dari lagu itu kita pernah keliling nih Fer. Paling nggak kita udah pernah nih ke NTB lah ya. Nusa Tenggara udah Udah ya. Nusa Tenggara Barat. Itu yang kita pernah keliling itu mana yang masih diingetannya Ferdi itu masih yang
masih terasa gitu. Yang terasa tuh pasti yang paling jauh Paling ke jauh Bima ke ya. Bima ya, Ke betul. Bima saat itu yang jalanannya masih geradak-geruduk. Satu malaman ya kan. Satu malam. Gitu. Ingat nggak sopirnya udah ngantuk? Iya. Udah tua terus ngantuk lagi itu. Tentunya malam sih waktu itu, cuma begini dah jalanannya belum bener lah. Pada waktu itu kalau tidak salah 2 titik ya, di Sumbawa sama di Bima. Di Bima ada berapa? Jadi di Sumbawa kita main sekitar jam 9 sampai jam 10. Habis itu bongkar panggung, kita semua satu rombongan yang dari stage, dari sound. Ya. Akhirnya kita kan rombongan untuk menuju ke Bima itu. Iya. Nah, kemudian baru malamnya, keesokan dari malamnya baru kita yang main. Itu juga perjuangan tuh ya, maksudnya Seperti tour sih ya kalau seperti tour ya, tapi dibilang. mini tour gitu, seru Tapi gitu ya. memang dibiayai dari tadi itu kan rombongannya dari yang acara Emma Wanted itu ya, yang rangkaiannya. Rangkaian, betul. Tapi kalau saya pikir-pikir sekarang itu seperti tour sebenarnya. Seharusnya band sepertinya memang harusnya kita buat sendiri, kita tour kemana gitu, kita promokan lagu kita gitu ya. Betul. Ya. Terus pasti berbeda dengan kondisi sekarang nih, Fer. Nah, kan Ferdi juga beberapa memproduserin band ya atau project yang ada di Mataram ini. Bagaimana peran Ferdi di band-band yang Ferdi produseri itu? Lebih sebagai apa namanya, arrangernya atau sebagai sound design-nya atau mixing engineer, bisa diceritain, Fer, seperti apa peranmu di situ? Kalau di band sih ada beberapa ya kan. Itu treatnya berbeda-beda sih. Ada beberapa band yang mereka udah kuat dari ininya, dari awalnya, misalkan Materinya udah kuat gitu? materinya udah kuat, sound yang mereka buat itu udah kuat. Jadi paling saya nge-shape aja, bantu nge-shape aja. Jadi kayak sepertinya progresif chord-nya kayak gini ya gitu. Cuma saya kasih opsi aja. Saya bukan yang menentukan. Kayak ngasih influence aja. Harusnya bisa kayak gini nih, cobain aja. Kalau suka pakai, kalau enggak apa-apa kayak gitu. Terus sama saya mencoba ini kayak menjadikan yang mereka inginkan itu sesuai sama yang mereka mau gitu. Misalkan saya referensinya kayak gini, maunya kayak gitu. Sound-sound yang kayak gini. Walaupun nggak 100% seperti itu hasil pada akhirnya, karena pasti kan yang ngerjain beda pasti hasilnya beda. Tapi referensi seperti itu ya kayak gitulah hasilnya yang kita dengarkan kayak gitu. Terus beberapa juga sebagai musik produser yang harus arrangement lagu juga. Itu juga saya beda. Jadi di situ saya bisa mengeluarkan sedikit identitas saya di situ kayak gitu. Ciri khasnya Ferdi ada di situ ya. Di situ ya. Kalau jadi dari segi aransemen, dari segi bagian lagunya mungkin, ya dari sound-soundnya kayak gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Dari sekian artis yang istilahnya ditelurkan oleh Ferdi ini, bukan ditelurkan sih, maksudnya yang dibantu atau dikerjain sama Ferdi itu pasti tantangannya beda-beda nih. Nah, yang menurut Ferdi yang paling unik yang mana? Misalkan, wah kalau yang unik semua. Ya? Rata-rata tuh beda-beda genrenya, kayak ada sih memang yang kayak pop yang umum gitu ya, tapi kebanyakan semuanya berbeda sih, unik-unik semua. Dan saya justru malah suka gitu karena mereka punya keunikannya sendiri, jadi lebih kelihatan gitu musiknya, identitasnya. Ya kan, kayak misalkan contoh yang saya produksi ada Deder, ada Sundancer, ada Isfara, Gary Duta, dan segala macam. Itu beda-beda semua genrenya, referensinya juga beda-beda. Jadi itu kadang-kadang kita kayak nge-switch telinga gitu. Misalkan hari ini saya dengerin yang twee pop kayak gimana musiknya, rock and roll kayak gimana musiknya, yang pop R&B kayak gimana musiknya.
Kalau Abi Summer gimana, Fer? Abi Summer Abi juga. Summer. Nah, kalau Abi Summer itu kebetulan saya yang produce, yang sebagai musik produsernya Oke. dan aransemennya. Eh, Memang suara Abi kan khas sekali ya, Khas banget, karakter Abi kan. iya, kalau di Abi, saya mencoba malah kan dia kalau misalkan mungkin ya kalau saya bayangin produser umumnya, Oh. saya bawa rock aja lagu ini gitu, ya kan. Tapi kayaknya sudah old school banget nih kalau rock. Jadi saya twist dia. Kalau di album yang pertama itu saya twist, saya pakai unsur-unsur modern, musiknya lebih R&B, musiknya lebih elektronik kayak Oke, gitu. oke. Dan Musik apa liriknya pakai bahasa Inggris ya? bahasa Inggris Jadi ya. lebih global, maksudnya lebih istilahnya jangkauan lagunya lebih luas gitu ya. Iya. Kan sempat kita juga waktu itu Abi masih di 99 kita juga main bareng di Iya Bali ya. betul sempat Itu juga terakhir 2010 kayaknya. 2010 ya Yang festivalan bareng ya. kita di Bali mewakili NTB. Itu kan Abi sama 99 waktu itu kalau tidak salah. Kita Dia sama dapat kan ya? dapat dia ya? dapat nasional waktu itu Nasional kan. kan ya. Ya, jadi di region Bali Nusra pemenangnya adalah 99 dari Mataram. Itu tumben ya, maksudnya tumben kalau kita melihat kompetisi pada zaman itu kan istilahnya, ingat nggak waktu kita main di Bali pada saat band dari Mataram main tuh tidak ada penontonnya sama sekali. Iya iya. Ya, hilang semua ketika band Bali yang main, Ya karena tuan rumah juga penontonnya sih. langsung nyerbu ke itu yang bikin kita down itu. Iya iya. Gitu. Tapi ya itulah pengalaman kalau kita tidak ikut ajang itu mungkin mental kita juga tidak akan terbentuk sampai sekarang gitu kan. Nah, terus kemudian apa perbedaan yang Ferdi rasakan, istilahnya kalau zaman di sekarang ada skena musik di Mataram sama pada saat dulu kita masih ngeband itu apa perbedaannya yang Ferdi rasakan? Kan Ferdi juga lagi sekarang juga sebagai performer juga kan, maksudnya manggung juga gitu kan. Perform. Apa yang Ferdi rasakan? Lebih mandiri sih ya. Peluangnya untuk bisa berdiri di kaki sendiri tuh lebih kuat gitu. Kalau dulu kan kita kayak saya bilang tadi masih ngandelin orang ketiga lagi nih. Kita mempercayakan lagi karya kita ke orang lain lagi untuk diolah, diproses karena mungkin keterbatasan kita tentang pengetahuannya. Mau diapain lagu kita setelah ini, kita butuh orang lain lagi untuk nyebar luasin. Kalau sekarang di era sosial media, jadi mereka seburuk-buruknya nggak setidak-tidak propernya gitu masih bisa posting di sosial media minimal 900 follower atau 1000 follower atau berapa followernya yang dia punya itu minimal dapat denger gitu sepintas. Nah kayak gitu. Tapi memang kesulitannya jadi di situ juga karena akses musik sangat luas. Jadi kita harus kerja lebih keras lagi. Kerja untuk menyebarkannya itu supaya orang bisa dapat dengerin. Ya dari notice karya kita gitu ya. Dari postingan satu postingan minimal nggak di swipe, minimal diklik ininya lagunya, minimal dia jadi pendengarnya, dengerin sekali, mungkin diulang lagi kayak gitu. Iya, apalagi sekarang kita juga bisa jualan di platform digital ya, maksudnya. Betul. Yang penting kita tahu agregatornya. Nggak cukup jadi musisi sih kalau zaman sekarang. Iya, harus jadi manajer untuk manajemen sendiri, juga sendiri ya. Paling tidak jadi tim promosi buat lagu-lagu promosi kita sendiri, sendiri. Bikin konten lah, bikin promo lah kayak apa gitu ya. Dan itu cara teknisnya segala macamnya itu sudah banyak kita bisa cari tahu sendiri, kita bisa pelajarin, kita bisa berplanning sendiri dan ngejualnya semudah diposting tapi sesusah memposting itu. Kesulitan dan kemudahannya ada di satu tempat yang sama kayak gitu. Tapi memang ini ya, perkembangan digital ini sangat cepat ya. Sangat cepat. Terus kita sebagai musisi juga dimudahkan dengan kita menyebarluaskan karya kita, tapi di satu sisi juga ada ancaman nih Fer. Tapi bagi kita yang pintar melihat kondisi itu bukan suatu ancaman. Dengan munculnya contohnya Suno AI gitu kan.
setiap orang bisa bikin lagu dengan promnya, dengan saya mau bikin lagu tentang cinta, liriknya ini, temponya sekian, instrumennya ini, dengan prom itu kan tidak sampai 5 menit saya sudah jadi itu. Malah dikasih 2 opsi kan, pilih yang mana, pilih yang mana. Nah, dari beberapa kalangan itu mungkin mengancam ya. Tapi kalau menurut Ferdi gimana itu? Menyikapi adanya AI yang bisa bikin musik kayak gitu, Ferdi? Kalau saya sih nganggapnya tetap tool saja sih, sebagai tool saja bisa aja. Kalau kalau kita pure cuma mengandalkan AI itu aja, kita buat dengan prompt segala macam, bagus mungkin dia, tapi soulnya nggak ada. Betul. Apakah mungkin dia bisa membuat lagu hits dari AI? Saya rasa masih jauh sih, karena mungkin jiwanya nggak dapat di situ. Tapi misalkan kalau kita anggap dia sebagai tools, sebagai alat aja, misalkan kalau saya memakai Suno misalkan, untuk cari inspirasi aja. Jadi misalkan saya mau buat musiknya country misalkan, kita coba aja buat prompt musik country dengan quiz ada elektroniknya misalkan kayak gitu. Kita ketik aja, dikasih kan contoh 2 opsi misalkan kayak gitu. Oke, ini kayaknya idenya bisa saya pakai. Mempermudah kita untuk dapat ide sebenarnya kalau saya sih, bagi saya. Eksperimen juga ya. Iya, Maksudnya eksperimen. misalkan musik country tambahin ketipung jadi country dangdut mungkin itu kan mungkin suatu apa ya? Inovasi atau eksperimen yang ya nggak ada salahnya itu kan kita mencoba gitu kan. Tapi kamu bisa bedain nggak sih, misalkan kalau dikasih nih ada lagu saya nih, tapi kamu bisa dengar nggak ini dari AI atau buatan? Bisa. Bisa kan? Karena Pasti kerasa. karena kita pernah bikin ya. Pernah bikin pakai prompt itu, akhirnya kita analisa nih. Sering dengan oh gini ya karakternya lagu AI. Iya. Mungkin dari segi liriknya mungkin. Segi lirik Liriknya kadang-kadang. kalau kita cermati itu kurang puitis. Kadang Ya, apa ya kayak rimanya yang cara bagian kurang. lagu juga ya, Terus pemenggalan kata-kata, pemilihan kata-katanya. Walaupun kita mungkin sudah ketikin syairnya di situ ya, tapi kan kadang mesin tidak bisa sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Iya, betul. Terus terutama suara vokalnya yang Suara vokal. ketara sekali gitu kan. Iya. Itu AI gitu. Dari segi aransemen sih, saya beberapa kali pernah dapat kerjaan kayak gitu. Dia buat dari AI. Mas tolong buatin ulang dong. Saat dibuat ulang nggak masuk akal lagu itu. Kayak ketahuan deh. Jadi mau diapain aja kayaknya dia jadi kurang enak gitu. Walaupun di create ulang, Di-create ulang. yang take manusia, Iya. tapi rasanya tetap rasa tetap- mesin gitu. Jadi kayak cuma sejauh ini sih cuma jadi inspirasi aja sih. Oke. Cari oh ya bisa diginiin atau gimana ya, dia ngambil instrumentasinya apa aja. Ya udah kita tiru misalkan kayak gitu. Untuk ngebantu inspirasi aja kalau buat saya sih. Iya. Tapi AI kan nggak cuma ini ya. Kalau yang AI yang pure buat lagu banget, itu kayaknya saya masih kurang oke sih untuk sejauh ini. Sejauh ini belum mampu ya. Iya masih. Ada yang menggantikan feel-nya manusia tuh, rasa itu. Karena kan bagaimanapun audio itu kan didengar sampai ke hati gitu kan. Jadinya terasa gitu. Kalau udah tidak nyaman itu kayaknya kurang langsung dapet gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak yang untuk tools-toolsnya, misalkan kayak ada kan yang untuk cari bantu untuk bikin chord, Oke, progresnya habis ini dari sini kemana enaknya kayak gitu, atau terus di mixing itu sudah ada AI-nya juga kan. Walaupun jauh sebelum dari AI ini populer, beberapa plugin kan memang sudah menggunakan betul, ya. kayak punyanya Native Instrument ya, ada Neutron, ada Isotope, Isotope, itu sudah ada AI-nya sendiri untuk ngebantu kita. Nah, kalau untuk yang pekerjaan kayak gitu masih bisa lah. Cuma tetap harus kita dengerin lagi. Kayak kalau bahasanya mereka juga saat itu sebagai starting point-nya aja. Dikasih gini, oh ya sudah cukup oke, tinggal kita tweak lagi kayak gitu. Tetap butuh sentuhan manusia untuk jadi lebih hidup kayak gitu. Betul, saya setuju sih. Jadi tetap manusia tuh, kalau menurut saya sih tidak akan tergantikan oleh AI, tapi kita harus tahu juga belajar lah AI. Paling enggak biar kita juga tidak tertinggal. Iya, betul. Jadinya ya buat saya tidak ancaman. Bukan ancaman. Sama kayak di visual. Sekarang kan dengan munculnya gampang sekali kita bikin video itu ya dengan prompt. Itu kan
ngerasa mungkin terancam lah teman-teman videografer atau filmmaker tuh kan, ya enggak gitu. Tetap kok ya. Tinggal kita memanfaatkan aja. Contohnya gini, kita bikin storyboardnya aja, kita pakai video itu kan, tinggal nanti kira-kira film yang mau saya bikin looks-nya kayak gini karakter muncul. Itu kan nanti tetap aja, nanti kan tetap kita produksi kan, syuting gitu kan. Iya. Dari Itu video aja juga masih kelihatan ya. Masih kelihatan. Sebagus-bagusnya video AI tetap masih kelihatan ya. Rasanya tuh masih, oh ya ini AI nih gitu. Iya. Terus sekarang apalagi banyak yang bikin AI yang nggak jelas gitu, maksudnya kontennya tuh yang menurut saya di luar nalar gitu kan, kok bisa kayak gitu kan. Iya. Kayak mungkin kurang bijak dalam menggunakan AI sih. Tapi mungkin bakal jadi ini ya kalau saya bayangkan nih ke depannya, kan kalau kita anggap dia sebagai tools. Heeh. Misalkan kita sekedar buat meme misalkan kayak gitu, itu bisa jadiin tools juga. Orang pada akhirnya akan tahu oh ini buatan pakai AI, tapi tergantung orangnya lagi yang nulis bisa kreatif nggak memanfaatkan. Iya. Orang bakal tetap tahu itu AI, tapi kreatif nggak hasilnya kayak gitu. Oke. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya apalagi di dunia digital kayak kita yang kita gelutin ini kan, perkembangan teknologi kan semakin Cepet ya. cepat dan kita harus mau nggak mau harus adaptif gitu kan. Adaptif. Ya, terus apa namanya? Kira-kira apa yang Ferdi pingin capai ini, goalsnya Ferdi suatu saat nih, yang belum tercapai apa nih? Wah, goals yang belum tercapai. Sebenarnya pengennya punya karya sendiri sih ya, karena selama ini jadi orang di balik layar terus Iya, nih, betul. memproduksi karya orang. Heeh. Bukan berarti nggak suka, tapi pengen juga sebenarnya punya karya sendiri. Walaupun kendalanya di sini masih mencari, karena kan yang saya produksi ini, teman-teman yang diproduksi ini luar biasa nang. Heeh. Warnanya mereka kuat-kuat gitu loh, kayak identitasnya kuat banget. Kalau saya misalkan mau jadi biasa aja, kayaknya kurang gitu ya. Cuma ya itu lebih kayak insecure gitu ya, insecure. Kayak Harus keluar dari bayang-bayang mereka, terus muncul dengan karya sendiri yang paling tidak lebih paling tidak menyamai lah ininya ya, gaungnya atau apanya. ya minimal ya mungkin belum ada cerita yang mau disampaikan aja mungkin ya, keresahannya. Belum pandai mentranslatekan keresahan diri sendiri ke karya gitu. Tapi tetap nulis, bikin lagu gitu. Ada sih beberapa. Itu yang di film, Heeh. yang anak-anak SMA, Heeh. itu buatan sendiri juga. Oh, gitu. Buatan saya. Tapi kan saya berikan ke mereka Gitu. jadi karya mereka gitu. Tapi penulisan, Tapi kan hakinya kan masih ini kan, kreditnya. ya seperti itulah. Iya. Jadi pengennya sih punya karya sendiri yang beneran cerita sendiri gitu yang disampaikan gitu. Apa sebuah lagu kah atau Sebisanya sih apapun ya. apapun ya? Nah, mau lagu kah, instrumental kah, ada liriknya kah, ada ya kayak gitu, belum sempet aja kayaknya. Oke. Sama dulu kan Ferdi pernah nih bikin challenge Januari. Oh Nah, iya, jadi kan setiap bulan Januari. bulan Januari itu setiap hari harus ngupload itu ya. Iya, itu ada. Itu challenge-nya ya. Iya, ada influencer luar negeri itu bikin Januari. Jadi dia bikin video aja semenit kayak bebas. Oke. Kayak bikin postingan untuk tentang dia buat musik hari itu, entah terusnya apa aja gitu. Coba ikut lah ya. Tapi bisa finish ya. Bisa Menyelesaikan challenge-nya selama sebulan. Iya, ternyata kalau sebulan lumayan juga ya. Setiap hari harus bikin. Iya, sulitnya di situ sih, karena harus setiap hari, harus nggak ada kerjaan terus. Ya kebetulan pas itu pandemi, jadi kayaknya bisa waktu ini pandemi itu kan ya. Sebelum Jauh sebelum pandemi ya. Tapi itu bisa sih. Challenge terberatnya tuh pas di hari-hari akhir sih tuh, buat musik terus setiap hari tuh. Itu bikinnya kan nggak sekalian itu di stok gitu ya? Enggak, saya waktu itu. Enggak ya? Hari ini buat apa? Sejadinya aja udah. Oke. Bagus nggak bagus, ya udah posting aja gitu. Pengen sih buat lagi itu lagi. Kayaknya seru. Sekarang sudah ndak Januari aja.
jam di bulan Januari, ada Beattober, beat di bulan Oktober kayak. Nah, ada tuh macam-macam. Seru sih. Jadi komunitasnya juga ada kebentuk waktu itu. Jadi itu salah satu juga yang apa namanya, yang buat orang lihat saya Oke, saat oke. itu. Jadi, oh ini ada musik produser nih gitu. Saya saat itu pertama kali diundang tampil sendiri sebagai Ferdi yang main musik elektronik karena Jemare itu. Oke, oke. Instrumentalis lah gitu. Iya, iya. Dikiranya saya DJ kali ya waktu itu. Tapi disuruh manggung jadinya nang. Heeh. Manggung di acara gigs. Yang lain main rock segala macam. Saya musik elektronik ditaruh paling akhir lagi. Ya udah sepi sih, anyep sih. Cuma ya minimal dapat mementaskan. Tapi setelah itu impactnya lumayan bagus sih. Jadi band-band yang ngeliat itu, oh, kayaknya dia bisa nih nge-produce. Jadi dipercayakan, cobain buatin lagu dong. Buatin produksi musik saya dong gitu. Jadi kesempatan itu ya, Ya, maksudnya dari ya. mereka sih, iya. Nah, Awal mulanya itu. kadang kesempatan tuh berat kita lakukan di awalnya, tapi kalau setelah kita sudah memaksa diri kita untuk mengawali sebuah titik itu, nanti setelahnya akan mengikuti gitu kan jalannya. Iya benar. Ada aja peluangnya gitu kalau kita mau membuat sesuatu. Yang penting kan berkarya kan, berkarya dalam arti ini karya saya, kita show off yang positif, ini karya saya biar didengar. Nanti kan kemungkinan peluang-peluang kita mau kerjasama sama atau diajak siapa saja kan ada gitu. Iya benar. Berarti kayak sekecil apapun ya karya itu ya, itu kan kayak sekedar cuma 1 menit di Instagram gitu ya. Iya. Dan enggak untuk semua orang kayaknya ya. Lagu yang saya buat saat itu kayak musik elektronik nggak jelas, cuma bunyi-bunyian doang gitu, tapi ternyata itu bisa memberikan jalan. Oke, oke. Kayak ternyata nggak ada musik yang jelek gitu ya. Iya. Ada aja pasti pendengarnya gitu, ada aja pasti yang suka gitu. Karena segmennya beda-beda ya. Ya, apalagi zaman sekarang genre sudah kayak acak adut deh. Udah campur-campur ini sama ini. Dan semua ada pendengarnya. Ini yang apa ya? Sering saya juga akhir-akhir ini dengar itu kayak musik lo-fi kayak gitu kan, ternyata ada gitu, ada malah ini ya, malah berkembang pesat ya. Iya, pesat itu. Lo-fi gitu kan, apalagi kalau kita lagi di kafe misalkan, itu kan kayak suasananya tuh, moodnya itu beda gitu kan. Dan itu juga bukan cuma di situ aja deh, Nang. Kalau setahu saya ya. Jadi ada kalau nggak salah itu Sing Slicen atau something gitu. Jadi misalkan dia rilis tapi targetnya bukan untuk di-play di radio atau segala macam. Misalkan dia dipakai musiknya untuk di video. Oke. Di video iklan misalkan, video YouTube atau video IG. Nah, di situ dia dapat komisinya. Oh, royaltinya di Iya, situ. royaltinya di Oke, situ. oke. Lumayan juga, jadi emang artisnya nggak kelihatan siapa artisnya. Kadang-kadang kita lupa gitu, tapi musiknya kita dipakai terus gitu. Nah, kalau ngomong soal royalti itu, Fer, kan beberapa band yang Ferdi pegang itu kan sudah ada beberapa di platform digital. Itu kerja sama agregatornya gimana, Fer? Maksudnya sejauh ini kan udah beberapa tahun ini kan, kira-kira yang paling menunjukkan hasilnya tuh yang seperti apa musiknya? Yang banyak Itu sih saya pendengarnya gitu. kalau dari segi listenernya beragam sih ya. Itu tergantung, sebenarnya bukan tergantung genrenya, tergantung musiknya, tapi promonya juga, yang penting pergerakan apa, dia mau ngomong apa. Jadi kayaknya itu juga penting banget. Temanya apa gitu di musik itu? Enggak. Ngomong apa sih sebenarnya? Ngomong apa? Oke. Dia kayak Di lagunya mau ngomong apa gitu. iya, dan di sosial medianya. Oke. Jadi kayak misalkan apa ya? Misalkan kalau ngambil studi kasus, contohnya misalkan si Kunto Aji ngomongin apa? Itu kayak ada garis besarnya kan, dia ngomongin di album ini dia ngomongin apa? Misalkan sakit mental atau apa? Mental healthy Mental itu. healthness, Oh, ya. sama kayak misalkan si siapa namanya tuh, Feby Putri. Dia kan kayak halu, kayak musik. Jadi kan tema-tema dalam lagunya tuh kan Iya. kelihatan sekali dia mau berbicara tentang apa, kayak Yura Yunita tentang Iya, betul.
apa ya pokoknya yang Itu kekurangan itu kan. Itu Kayak salah gitu ya. satu teknik marketing juga kalau menurut saya. Oke. Karena orang dengar namanya aja, misalkan Kunto Aji, Yunita, Feby Putri, Heeh. sudah ada bayangannya di kepalanya. Oke. Musiknya kayak gini, bayangan orangnya, image-nya kira-kira sifatnya kayak gini deh kayaknya orang itu. Padahal itu cuma di kepalanya doang, misalkan kayak Ed Sheeran, dia kayaknya kalem deh, orangnya baik hati deh. Mana tahu kalau misalkan di belakang minum-minum, misalkan kayak gitu kan. Cuma image-nya yang terbentuk Oh, dari image-nya dibangun karakter ya. si artis itu harus kuat juga jadinya. Kalau lagu yang dia ciptakan kayak begini. Oke. Ya, kalau di bahasa stand up comedian tuh kalau nggak salah ada pernah saya dengar 3 mantra. Juga mantra. Jadi dia komedian yang apa dan apa gitu. Misalkan ini musisinya apa, 3 mantranya gitu. Dia lagunya kayak gimana. Kalau ini Fer, saya pernah dengar juga tentang apa namanya moodnya, mood di musik itu seperti apa tuh Fer? Maksudnya Ya kayaknya kurang lebih kayak sama kayak gitu ya. Oh. Moodnya mau dibawa ke dark atau lebih ke Jadi itu kayak bright gitu. satu kesatuan sih. Kalau dibayangin musik itu secara visual jadinya. Mungkin ya. Dia musik lagu ini warnanya dia apa kayaknya Hindia atau siapa ya. Kalau saya tahu itu mereka malah pakai mood board juga gitu Mood board untuk ya? buat lagu. Jadi lagu ini moodnya untuk nuansa apa misalkan untuk bakal diputar di mana kondisinya misalkan dibayangin lagu ini jadi ditaruh di film Oke. ini scene-nya kayak gimana gitu. Jadi udah kebayang dah Iya, visualnya. warnanya, itu juga ngebantu nanti si artis untuk ngebentuk karakternya dia. Jadi misalkan apa yang dia tampilkan di sosial media, misalkan lebih detail lagi misalkan warna yang dia gunakan di postingannya dia, warna merchandise-nya misalkan, atau apalagi macam sih. Jadi semua tuh by design Iya. jadi konsep bener-bener ya. Oke. Secara keseluruhan, jadinya Keseluruhan, nggak ya. cuma musiknya aja. Musiknya cuma media pengantarnya aja, media perkenalannya, tapi jauh di balik itu ada subdominalnya apa sih istilahnya? Kayak di subliminalnya. Subliminal yang ditaruh tak kasat di- mata lah yang Kalau tersirat. kalau pinter mainin itu tuh Oke, biasanya nyampe tuh biasanya. Kayak misalkan contohnya saya ambil contoh yang band saya produksi itu ada The Dare misalkan. Dia angkat woman empowerment. Oke. Ya kayak kekuatan si cewek nih yang pemberani segala macam. Di lagunya, di lirik-liriknya dia tulis kayak gitu. Di campaign-campaignnya dia dia menolak misalkan dia bawa apa di setiap konsernya stop sexual harassment misalkan di konser kayak gitu-gitu. Jadi ada satu pesan secara garis merahnya, ada pesannya, ada dia mau ngomongin sesuatu gitu. Kalau di Iswara Isfara cinta sih ya Mas ya. kayak wanita anggun gitu ya, wanita maksudnya anggun, lebih ya. dari karakter yang kita dengar aja tuh musik-musik yang apa Iya, sophisticated. pokoknya lebih apa ya wanita yang anggun yang gini Berusaha mewah. gitu. Elegan gitu kan. Nah, secara produksi musiknya juga dia memilih untuk ringan terdengar sepertinya, tapi saat didalamin lumayan rumit juga. Rumit gitu. ya. Rumit. Tuh kan. Ya, yang dimainin ribet itu. Dimaininnya ribet. Iya. Iya, sempat ngobrol juga sama Gira kayak gitu si gitarisnya. Tapi sekarang sudah ada playback. Tapi itu dimainin lumayan tuh, iya. Dimainin tuh nggak pakai sequencer tuh Oh. sama si Farah. Oke juga sih, tapi playernya dibanyakin. Playernya banyakin. Kalau enggak ya kalau nggak ada playernya ya pakai playback lah. Iya, Sequencernya gitu. sequencer. Ya. Dulu kita pernah juga pakai awal-awal pernah kita di Bali itu pakai sequencer enggak? Waktu di Bali kan, waktu di Bose. Berantakan. Iya. Karena memang kita belum punya Punya toolsnya ilmunya, toolsnya juga belum punya pengalaman, tapi kita pada waktu itu sudah mungkin kita sendiri yang pakai sequencer itu pakai playback. Waktu itu si Madi drum kan pakai apa? Klik sama ini kan sama sequencernya itu kan. Tapi pada waktu itu karena memang kita tidak ada check sound, tidak ada ini jadinya ya udah
gas Kita aja. ya, masih uji nyali aja Ya, waktu itu. Ya. waktu itu pokoknya kita nekat aja ya pokoknya. Udah. Kita hajar aja sudah, kalau zaman sekarang kita gas aja. Kita Tapi dari situ belajar kita banyak belajar sebenarnya. Oh, rendah hardware. di sini kalau apa kita main di atas panggung Iya. seperti ini, atmosfernya, suasananya, terus pada saat kita produksi rekaman, saya tuh ingat sekali waktu itu kita bikin demo yang lagu Mendekatlah, terus pokoknya untuk yang festival itu kan kita rekaman tuh benar-benar di dapur, di dapur rekaman, tapi nggak benar-benar di dapur kita rekaman. Mario dulu ya. Sama Rio sama bukan juga ya, pernah di Mas Dipo juga kita rekaman, kita sama Kamu juga ada ya? sama Madi juga kan. Waktu itu kita masih pakai laptop, Iya. kita kan zaman itu masih Zaman perjuangan. zaman perjuangan banget gitu, bikin demo aja, rekaman aja masih ngutang gitu kan. Nanti saya bayar. Ya, jadi seperti itu. Tapi itu semua kan proses ya. Kalau mungkin kemarin kita nyerah gitu kan, tidak istilahnya tidak berusaha berjuang, mungkin nggak sampai kita sampai hari ini kan. Ferdi masih konsisten di musiknya, saya masih bermusik, cuma tidak sebagai performer gitu kan, lebih banyak di belakang layar sebenarnya. Seru sih, Seru juga seru juga. Tapi kata orang sih, orang di belakang layar itu lebih sakti sebenarnya. Maksudnya pasti kan dia punya masukan ke teman-teman yang ini kan, yang artis-artis yang baru gitu kan, teman-teman yang bikin band yang baru itu. Tapi masih suka nggak Anang, misalkan di depan layar manggung misalkan kayak gitu? Kemarin aku sempat main lagi kan, itu karena di depan anak-anak sekolah sih, karena aku bikin soundtrack untuk filmnya, diundang lah main hanya 4 lagu, aku hampir 2 minggu latihan. Iya. 2 minggu, jadi aku ngulik lagi, padahal itu lagu sendiri ya, lagu ciptaan sendiri satu, terus yang lain lagu orang gitu kan. Jadi selama 2 minggu tuh aku ngulik, jadi kayak recall lagi gitu loh. Tapi yang tidak saya bohongin, waktu saya di panggung itu langsung merinding. Jadi kayak ingat lagi, kayak, wih ini duniaku dulu ini gitu kan. Tapi dari situ sih saya pengen lagi, maksudnya pengen berkarir lagi. Saya sudah mempersiapkan beberapa materi lagu. Saya pengen sih, pengen solo gitu. Maksudnya solo dalam arti ya udah, ini karya saya nyanyikan, seneng, alhamdulillah. Kalau nggak seneng ya nggak apa-apa, yang penting saya mau mewujudkan karya saya ini biar nggak sia-sia yang udah saya tulis. Mungkin nanti Ferdi lah produserin lah gimana. boleh. Ya mungkin apa ya, itu aja sih Fer, kita nanti kita ketemu lagi, mungkin kita bisa collab lagi di karya apa mungkin gitu kan. Nostalgia banget temanya hari ini. Iya, dari masa-masa lalu, kayak tua banget kayak zaman saya. tua tuh pasti Fer, tua tuh pasti kan. Belum tentu mereka sampai tua nih. Itu tuh. Tapi jiwa harus tetap muda. Iya, makanya kita harus bergaul sama mereka yang masih muda kan. Tapi Mas kan kalau nggak pakai ilustrasi nggak tahu kita ini gimana ya gitu. Apa sih instrumen? Tadi kan main band. Apa Mas Danang instrumennya apa? Mas Ferdi apa? Belum dijelasin. Oke. Kalau aku kan aku main gitar ya. Ferdi keyboard, piano, synthesizer. Dulu tuh saya senang sama Ferdi tuh karena dia istilahnya apa? Punya sinte yang kecil itu ya. Punya sinte itu kan, nggak semua orang punya synthesizer nih kan, gitu kan. Jadinya, Gila-gila juga jadi kita main musik tuh dulu lebih explore. Jadi istilahnya aku memang basicnya rock ya, rock metal gitu kan. Aku Metallica, Dream Theater kayak gitu zaman dulu kan. Aku hip rock. Terus si Ilham pemain bass kita kan, dia lebih suka folk, terus jazz gitu kan. Jadinya macam-macam gitu kan genrenya kan. Terus pada waktu itu istilahnya kita Ferdi dapat gabung sama kita tuh seneng banget gitu kan. Jadi ada nuansa musik yang lebih luas gitu kan. Dengan pada waktu itu hampir samaan sama Peter Pan waktu itu kan. Kalau kita mau lebih detail lagi kan, musik-musik kita pasti tidak
jauh-jauh dari itu kan. Ya, Maksudnya pada era zaman-zaman itu, itu kan. Nah, ternyata mirip-mirip gitu kan. Kayaknya eranya ya. Eranya memang era zaman itu Influence-nya segitu. hampir-hampir sama gitu. Ah, Ya nggak kayak sekarang yang beragam banget. iya. Oke, saya rasa kita akhiri dulu. Iya. Akhiri dulu nanti. Kapan-kapan gitu. Masih dulu apa namanya? Apa? Kan Closing dari statement. apa maksudnya itu kan POV dari penggawa musik. Oh ya, oke. Ini tuh proyeksinya nih ke depan buat dunia musik tuh di Lombok tuh kayak gimana sih atau enggak pengennya tuh kayak gimana? Oke. Apa, kan dulu kan banyak gigs sekarang kurang. Nah, tapi kan challenge apa namanya tuh buat naiknya itu kan sekarang lewat sosmed tuh baru bisa terkenal kalau dulu kan kita lewat gigs terkenal gitu kan. Oke. Nah, kalau sekarang kan tantangannya beda gitu. Ayo Ferdi dulu. Ferdi dulu Saya ya. nih. Perbanyak bikin gigs-nya. Sebenarnya gampang bikin gigsnya ya. Iya, cuma ya pemerintah juga bantu-bantu, kasih bantu izin lah. Ya, Jangan. Nah, ini lagi isunya lagi hangat sekarang nih. Kita bikin gig nggak macam-macam, cuma untuk promo kita aja. Paling Dipermudah izinnya lah. Iya. Paling nggak izin kita keramaian. paling 100 orang, 200 orang. Ya band-band kecil lah, masa harus ya bantulah gitu. Ya, Iya, iya. kayak gitu. Biar kita bisa pada akhirnya jadinya musisi lokal kita berkarya gitu, nggak cuma end up di kafe-kafe kayak gitu menyanyikan lagu orang luar yang tidak ada di sini kayak gitu. Minimal mereka bisa jadi raja di kotanya mereka sendiri gitu. Iya, betul. Setuju. Kayak gitu. Saya sih harapannya. Iya. Kalau saya sih harapannya tetap berkembang sih. Maksudnya yang punya lagu, punya karya ya udah diwujudkanlah karyanya. Maksudnya sekarang kan teknologi sudah banyak ya. Maksudnya sudah punya laptop, punya sound card, ini sudah bisa berkarya gitu. Jadi tidak ada halangan kalau kita tidak berkarya sebenarnya. Yes, betul. Pada zaman dulu kan memang keterbatasan alat, tapi sekarang udah banyak yang tools-tools bisa kita pakai gitu. Intinya sih berkarya, entah itu mau di audio, di visual atau di apapun, yang penting berkarya sih. Karena sejatinya karya ini akan membawa kita dan dikenang sampai kapanpun gitu kan, karena karya ini yang bikin ini, itu aja sih. Itu sih dari saya. Apalagi ada lagi pertanyaan netizen? Iya. Ada ini ya, pemirsanya udah ada ya. Bacain pertanyaan dari IG. Ada nggak DM itu? Komen YouTube. Nanti kita klip masukin di TikTok. Wah, oke. Quote-quote-nya Mas Fer, quote-quote-nya Bapak Danang gitu kan. Quote-nya. Oh, quote. Kalau saya sih itu aja sih. Mungkin next Fer kita bisa bikin sesuatu. Saya tuh memimpikan, pernah saya bilang sama Ferry juga. Masa kita nggak bisa bikin kayak Alfie Rev-nya Lombok gitu loh, NTB ya kan? Bisa lah ya. Maksudnya kita kemas. Ayo sponsor, bisa kok, saya bisa. Kita kemas musik daerah dengan saya beberapa juga berkomunitas dengan teman-teman filmmaker itu ya. Sebenarnya mereka juga punya visi dan misi yang sama sih sebenarnya, ingin berkarya bareng. Tapi kan kita berkarya apalagi di film itu kan butuh namanya biaya produksi. Biaya produksinya Kalau lumayan tinggi, benar. kalau semuanya kan butuh uang gitu, kayak kita buang makan aja kita butuh uang bensin, itu aja uang, ya. Cuma ya itu aja sih, karena spiritnya kita spirit berkomunitas berkarya, jadinya ya sudahlah jalan aja dulu. Tapi kalau kita mungkin dikasih challenge ya, ayo bikin kayak gini, ayo pemerintah akan dukung misalkan. Wah, fasilitasi gitu kan, pasti saya rasa mumpuni kok skill-skill teman-teman yang di NTB ini, saya rasa sudah sangat mumpuni sih. sangat kalau menurut saya. mumpuni. Nggak harus pemerintah, siapapun Siapapun, gitu, kalau mau ngesponsorin kayak gitu. Ayo kita kasih challenge Kita bikin. bisa, problemnya belum kaya aja. Oke Fer, terima kasih atas biasa. ngobrolnya nih, udah berapa jam kita ngobrol nih. Oke. Seru Nang. Oke, nanti you banyak. kita serbarkan informasi ini ke teman-teman, ke circle-nya Ferdi. Siapa tahu yang ingin istilahnya mampir ke sini main-main, boleh kita ngobrol, kita Seru.
kita bermusik, Iya kayaknya seru nih, jadi bikin tempat live season kan di sini nanti kan sambil pelan-pelan kita ini tambahin. mungkin teman-teman band-band ini ya, yang baru rilis karya Ya, bisa dibuat jadi wadah juga betul. untuk Ini sudah ada yang mau ngantri nih akan mau live season nih. Nanti kita sambil mempersiapkan sarana dan prasarananya sambil pelan-pelan karena ini kan juga tidak ada sponsor gitu. jadinya masih swadaya gitu. saya nunggu ini yang kata-kata terakhir nih. Apa tuh? Please like, comment. Ayo dong, Nang. Oh iya. Oke. Untuk itu nanti kita sambung lagi Fer, kita obrol-obrol di lain waktu, kita mungkin bisa berkolaps di karya apa gitu kan mungkin. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau yang situ ya. Oke. Udah mau dengerin atau nonton video ini, mungkin bisa diambil ilmunya, yang kurang berkenan ya jangan diambil hati. Yang jelas di sini untuk memberikan informasi, untuk ngobrol, untuk bercerita, sharing pengalaman, jadi diambil baiknya saja. Oke, terima kasih. Saya Danang Jatmiko, Ferdi Suwandi, mohon pamit. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen.